Oke, masih bersama kami di Prung Station. Iya, masih bersama saya Agung Bla dan juga saya Raden Teng. Yoi Teng. Di episode kali ini kita bakal kedatangan tamu lagi nih, Teng. Ya, kedatangan tamu yang merajut mimpi setiap anak-anak di Indonesia. Yoi, Ya. cluenya seperti itu. Ya, mimpi Merajut apa? mimpinya yang pasti berkaitan dengan sepak bola. Ya, sepak bola. Jadi setiap anak itu pasti punya mimpi. Kata Bondan Prakoso mah, hidup berawal dari mimpi. Stingak. Dan ini beliau mencoba mewujudkannya melalui sepak bola. Yoi. Ya, Mau tahu kelanjutannya nanti pasti kita bakal bahas tuntas di bahas tuntas deh. ya bahas tuntas. Ya, bahas tuntas. Ya. Dari mulai ceritanya, perjalanan hidupnya sampai ke nanti cerita ke si tadi merajut mimpi itu. Ya, dan ini menarik loh, Bla. Kenapa menarik? Karena beliau ini membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi pelatih sepak bola, Bla. Ya, Ya, betul. ya, makanya kenapa saya bilang merajut sebuah mimpi dari pendidikan sepak bola ini Heeh. dan dengan skena musik yang dia miliki gitu kan, Yoi. padukan passionnya bisa jadi atlet sepak bola berbakat lah. Yoi. Bisa, itu benar. Tapi jangan dulu dibahas secara detail. Nanti kita bakal panggilin bintang tamunya. Nah, Panggilinnya sama Teng atuh. panggil sekali aja ya, oke? Yoi. Kita panggil, Bla. Yo, ini dia. Coach Coki Riot. Yoi. Coach. Halo. Oke. Coach, selamat datang Coach di Prung Station. Terima kasih. Coach Coki Riot. Yoi. Iya. Ready. Ya, Oke. gua dulu Coach. Oke. Pertama nih, Bla, kita mungkin apa dulu nih kita? Jadi gini, sebelum tadi udah dibahas sedikit nih Coach tentang apa merajut mimpi dari melatih sepak bola. Tapi bentar, Bla. Yo. Kabarnya gimana, Bla? Oh iya, Kabar maksudnya kabar, sebelum gimana itu, nih? sebelum itu kita tanya kabar dulu dong. Iya, iya. Gimana Coach? Kabar. Siap. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prung Station ya, kita Prung diundang ke sini. Kabar saya alhamdulillah baik, tapi ya di masa pandemi ini jadi semua rencana Struggling ya. ya Ya. biasalah. Sampai ke pelatihan pun ya terganggu lah. Iya, terganggu lah gitu ya. Pandemi ini. Ternyata Kegiatannya. memang nggak cuman buat pemain profesional senior aja, Bla. Yoi. Ternyata kerana junior juga sangat terganggu ya. Yo, Ya, iya. pasti. Coach, ya. Betul. Mungkin lanjut, Bla. Kegiatan jadi selama pandemi ini ngapain aja Coach? Oke, semenjak pandemi kan itu jadi latihan tuh sempat diberhentikan. Jadi kita ngontrol anak-anak lewat online ya. Oh, gitu. Lewat aplikasi online gitu latihannya. Tapi seru ya, nanti kita bahas juga ya. Ya, Ya, boleh. perlu. Cara melatih online, tantangan baru ya Coach. Ya, banget. baru. Tantangan baru. Dan memang sangat sulit diaplikasikan loh. Sting. Ya. Dan ternyata bocor-bocoran juga bahwa pemain-pemain senior pun sulit melakukannya. Dan bagaimana kita sekarang dekat dari Mang Coki ini seperti apa? Yoi. Yo, Nah, siap. begitu. Tapi Coach ada beberapa hal dulu yang pengen disampaikan ini Coach. Jadi sebelum kita bahas Oke. lebih mendetail lagi, sebenarnya kita ada ini Coach, ada semacam sekarang kan kalau misalnya mau kemana-mana rapid test. Nah, Oh, kalau di sini kita ngobrol rapid question. Jadi oke, siap, pertanyaan yang harus cepat dijawab nih Coach. Oke, siap. Oke, ada beberapa. Aku sambil nyontek kali ya, Boleh, nggak apa-apa ya. boleh, Ini boleh. pertanyaannya agak sulit. Ya, dan rahasia negara. Rahasia negara. Kayak UN. Sorry. Boleh. Boleh Teng, duluan Teng. Siapa? Dulu, saya dulu. Teng dulu. Oke, coach pertanyaan pertama nih. Oke, siap. Jauh secara cepat. Oh, Oke. Pertanyaan pertama adalah ini mungkin kejamanan ya sama kita lah ya. Oke. Kejamanan lah ya. Oke. Kita enggak aku enggak. Yakin nih. Oke. Coach Coki Yes. pilih Marcelo Lippi atau Marcelo Bielsa? Saya besar bersama Juventusnya Lippi, tapi saya memilih untuk kepelatihan dan sepak bola ya biasa. Oke. Kira-kira kenapa tuh? Jawabannya apa? Ini Ya setelah cerita singkat aja. Setelah saya belajar tentang kepelatihan, saya melihatnya Marcelo Bielsa ini terus mengikuti zaman. Ya maksudnya apa yang dia terapkan, strategi yang dia terapkan atau ilmu-ilmunya bisa di beberapa generasi atau beberapa zaman sepak bola itu bisa masuk. Dan untuk Marcelo Bielsa ini
Kalau kita di di Indonesia ini sepak bolanya ada Villanesia itu masih ada bumbu-bumbunya. Villanesia tuh sebetulnya boleh cerita singkat nggak Villanesia tuh? Oke, Villanesia itu setiap negara itu sebenarnya harus punya kurikulum. Jadi sebenarnya ini bukan barang baru. Villanesia itu udah dari 10 atau 20 tahun ke belakang. Cuman baru 3 tahun ke belakang, kalau salah 4 tahun ke belakang diperbaharui sama PSSI yang baru, sama Coach Ganesha sama Coach besar kita Adi Nurwindo. Nah, itu tuh maksudnya rencananya pembinaan sepak bola itu harus satu visi dan misi. Untuk terciptanya timnas yang kuat lah yang seperti kita impikan timnas Indonesia bisa bersuara banyak di level dunia. Amin. Oke, Bla, berikutnya Bla. Oke, pertanyaan kedua nih Coach. Roy Keane atau Eric Cantona? Dua-duanya United. Dan saya United sampai mati. Aman ada teman berarti. Iya. Kalau dibahas liga sekarang kan bahaya. Saya habis ya. Udahlah ya. Di skip aja tuh. Sekarang dulu. Toh dua-duanya ini udah nggak main kan? Iya, oke. Cantona punya karismatik yang sangat luar biasa ya di dunia, bukan hanya di Liga Inggris atau di MU aja. Cuman Roy Keane itu punya karakter yang bagus juga untuk seorang kapten. Ya, dan ya dua-duanya bad boys. Tapi untuk ini saya pilih legend Eric Cantona. Legend. Tapi saya juga meskipun bukan fans MU, saya juga suka Roy Keane. Ya. Saya suka Roy Keane. Suka kekerasan. Bukan itu loh. Kan Daniel De Rossi itu dia patronnya itu Roy Keane loh. Daniel De Rossi AS Roma. Iya, Daniel De Rossi itu kan nomornya 16. Dia tuh karena ngikutin Roy Keane. Itu. Kurang ngerti apa sih? banyak pemain yang mengidolakan Roy Keane. Pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi kan MU sampai mati. Tadi kan sampai mati. Terus pas lagi ngasih pertanyaan yang Lipi kan dia bilang Juventus juga ngikutin Juventus. Suruh milih Mang Coki. Yes. Mang Coki ini pilih MU atau Juve? Ya itu tadi ya, saya besar sama Juve. Zaman siapa Raffanelli, Vialli dan lain-lainnya. Tapi ya setelah tahun berapa ya berarti 90-an, 95-an mungkin gitu. 9 berapa treble winner tuh MU ya sampai sekarang jadi MU berarti selamanya 98. Milih MU daripada Juve. Ya. Oke. Karena sempat goyang Juve-nya. Kayaknya kalau Sabtu sama episode pertama sama Don Kumbang seru sebetulnya. Seru. Wah, seru sama MU. Oh iya benar. Ganti channel, jangan Pro Station, MU Station jadinya. Beliau asli Manchester soalnya. Don Kumbang ya. Manggil pemain juga kan Yorks. Yo, yang saya ngalamin itu. Saya ada di situ di zaman itu. Saat Don Kumbang di sana apa namanya? Acapruk banget kan. Acapruk. Tapi itu jadi warna baru. Tadi perbandingannya antara MU, Juve, terus pemain juga MU, terus pelatih ada yang Juve. Nah, sekarang pilihannya IPL atau Serie A? Ya semua juga mengakui ya di dunia sepak bola yang terbaik IPL dan kalau dari cara mainnya dari apa ya, kalau saya boleh bilang industri ya emang IPL, saya pilih IPL. Dan tim saya ada di situ. Oke, berikutnya ya, Mencoki. Nih, tadi kita bicara soal kompetisi lokal atau sebuah negara. Sekarang kita berbicara lebih ke internasional. Pertanyaannya adalah memilih tim nasional Argentina atau Jerman? Saya apa namanya? Dua-duanya tim favorit saya maksudnya, tapi mereka beda cara main. Kalau Jerman itu udah struktural, dia benar-benar sepak bola ya. Dia sudah kayak apa namanya, misalkan nyerang pencet enter, mereka tak. Tapi saya lebih senang Argentina karena mereka lebih sebenarnya Diego Bonito kan punyanya Brazil, tapi saya lebih memilih Argentina yang sepak bola banget lah menurut saya. Maksudnya dari gaya bermainnya seperti itu. Argentina berarti kalau Mang Coki nonton final Piala Dunia 2014 dia dilema.
Yes. Iya, banget pasti. Itu banget. Itu banget. Sementara saya tidak sekarang saya menang judi. Itu saya kalah. Menang lu iya. Benar. Karena saya kan ada satu bagian Jerman. Tapi berarti Bang Coki pada saat final Piala Dunia 2014 itu legowo lah ya. Meskipun Argentina kalah juga. Udah dua-duanya di puncak. Ya udah apalagi yang di ini ya. Oke, berikutnya Bla. Rapid question berikutnya. Pilih satu wilayah atau dua wilayah untuk Liga Indonesia. Iya. Liga Indonesia ini menurut pandangan saya. Liga kalau satu wilayah itu ya seperti kebanyakan liga-liga lain. Tapi ya seperti tadi kita ngomongin Villanesia itu berdasarkan budaya, terus karakter orang. Terus juga kalau bahas wilayah, Indonesia ini besar. Indonesia ini besar. Dua wilayah juga tidak masalah. Itu malah memperbanyak tim ya, karena maksudnya saya sebagai pembina sepak bola ya di dalam dunia sepak bola, saya berharap Indonesia ini tuh banyak talentanya. Jelas. Nah, saya berharap kalau pribadi saya berharap ada dua wilayah. Karena menimbulkan talenta-talenta itu ya. Wadahnya lebih banyak lagi. Iya, benar. Dan bahkan dulu tuh sempat 3 wilayah. Coach ya, dulu sempat 3 wilayah kan. Sempat 3 wilayah. Ya, barat, tengah sama timur. Oke, siapa saya kan sekarang? Oke, berikutnya Coki. Yes. Ini mah bukan bola-bola, sedikit ke passionnya Bang Coki. Sebagai skena musik ya. Oke. Pilih band Cockney Reject atau The Oppressed. Ini dua band lagi salah satu influencer ya. Maksudnya gini. Di dunia sama ya ininya Oi Music, cuman kalau Cockney Reject itu lebih berbau bola lah ya. Kalau The Oppressed itu lebih ke political view, ke political view, dan saya dua-duanya tertarik gitu. Tapi kalau suruh milih saya lebih ke The Oppressed. Lebih ke politik. Ya, ketertarikan ya. Tapi nggak ada benar nggak ada salah mah. Nggak ada benar nggak ada salah kan ini. Dan saya juga kalau milih The Oppressed. Oke, pertanyaan selanjutnya ini lebih ke bola-bolaan, terus lebih ke passionnya Mang Coki juga. Pilih formasinya 4-4-2 atau 4-3-3. 4-4-2 gini. Saya ngomonginnya ke Villanesia lagi kembali. Karena saya di dunianya pembinaan sepak bola. Di Villanesia ini diarahkannya atau diperkenalkannya ke formasi 4-3-3. Karena ya para peneliti itu dia menilai formasi 4-3-3 ini sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Ya, kita nggak punya fisik yang tinggi-tinggi, tapi kita punya kecepatan. Nah, di 4-3-3 ini yang bisa berjalan 4-3-3 itu. Ya, aku pernah meneliti dulu pas lagi zaman dulu tim pandit football di sana. Jadi kalau 4-4-2 kan harus ada crossing. Yes. Dan kita tuh ketika betul. Mungkin gitu ya. Kalau misalnya yang dimakainya Stoke City karena dulu ada Saucross terus apa lagi itu yang Han itu cocok karena mereka tinggi-tinggi lagi corner pun juga dapat gitu bola atasnya gitu. Itu dia. Kalau 4-4-2 mengandalkan sayap-sayapnya itu untuk crossing. Kalau 4-3-3 yang kiri kanannya tuh sayap-sayapnya dive kalau udah dive ke tengah. Dan kita tuh pernah sempat musim klub Indonesia itu sempat kita ke gap 4-4-2 kan sempat ya. Sempat 2000-an awal sempat timnas pun sempat 4-4-2. Baru sekarang ke 4-3-3 ya. Oke. Giliran. Rapid question berikutnya. Itu tadi orang. Kamu baru sekarang. Nah, ini cluenya mungkin agak sulit ya. Enggak sulit sih maksudnya, mungkin pilihannya agak sulit pilihannya. Karena dua-duanya pernah masuk ke AFF. Ya. Pilih Alfred Riedel atau Peter White. Alfred Riedel itu di sepak bola Indonesia sudah banyak ininya ya jasanya. Tapi saya lebih memilih Peter White. Sepak bola Inggrisnya cukup kental. Dan dia yang menaikkan juga Boas Salosa. Itu dia banyak pemain-pemain yang direkrut sama beliau. Peter White saya. Dan kalau nggak salah tuh Peter White tuh dia sempat 4-4-2 ya, sempat ya? Malah 4-4-2. Inggris kan dia. Inggris ya. Itu pelatih Bang Coki. Sekarang pemain nih. Pemain yang bad boy. Milih Diego Michel
Diego Michel atau Oktomaniani? Saya memilih Oktomaniani. Oktomaniani, kenapa tuh? Bukan kedaerahan ya, bukan karena keturunan, tapi karena saya senang pemain cepat. Saya juga saya pelatih atau saya pembina yang atau saya kalau saya pegang tim saya mengandalkan kecepatan juga, jadi saya pilih Oktomaniani. Jelas kalau itu pasti jawabannya ke situ. Ya. Dan mudah-mudahan Oktomaniani bisa kembali lagi ya performanya kayak dulu lagi gitu kan. Cepat kemarin tenggelam karena beberapa kasus indisipliner. Mudah-mudahan ya Mang Coki itu dia bisa bangkit lagi lah Okto gitu. Oke, mungkin setelah rapid quiz apalagi nih Bla? Setelah rapid question nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi nih Mang Coki tadi dari mulai ke pelatihan, terus nanti mungkin juga bakal nyerempet-nyerempet ke passionnya Mang Coki sendiri di skena musik. Apa yang mau ditanyain Teng ke Mang Coki? Ya kayaknya mungkin berawal dari historis dulu aja kayaknya. Pasti. Jadi biar kita lebih dekat lah, lebih enak. Oke, boleh, siap. Mungkin soalnya gini, Bang Coki, banyak yang mengidam-idamkan jadi pemain bola gitu kan, jadi bola kan nggak semuanya berkesempatan itu. Mungkin secara historis profilnya Bang Coki gimana sih gitu kan? Saya besar di dunia sepak bola, maksudnya besar dunia sepak bola itu jadi kebetulan almarhum bapak saya itu adalah seorang manajer sepak bola di suatu institut besar di Indonesia ini. Jadi saya dulu waktu kecil tuh udah diperkenalkan sepak bola tuh dibawa away. Tapi antar kampus. Antar kampus. Jadi saya ikut, makin senang sepak bola. Setelah itu di kampus itu atau fasilitas olahraga di kampus itu bikin SSB. Nah, saya tergabung di situ. Setelah itu sempat masuk ke divisi intern Persib, dulu masih ada liga antar 36 PS di Bandung berarti ya di Bandung. Setelah itu ya anak muda ya. Sempat SMP belok dulu, senang musik. Senang musik, tahu musik ya musiknya juga langsung ke Punks. Ke Punks. Musik pertama yang didengerin waktu SMP? Kalau musik SMP. SMP ya Punks. Punksnya masih Green Day lah. Itu zaman itu masih Green Day. Masih dalam tanda kutip masih soft lah gitu ya. Kalau SD malah hip hop. Oh gitu. Tapi benih-benih musik berarti udah dari kecil ya. Bapak saya juga tiap hari Minggu tuh kalau kita mau misalkan, jadi dulu tiap Minggu kita rekreasi ngebangunin saya tuh udah pakai musik. Udah pakai musik klasik. Udah ditanamkan. Nah, setelah itu ya udah musiknya saya sekolah kembali. Terus sampai lulus SMA, kuliah juga perhotelan sebenarnya. Kuliah perhotelan. Oke, itu menarik sih. Lanjut. Ya, kuliah perhotelan. Setelah lulus kuliah, saya bekerja nih. Udah bekerja di produk lah ya, di perhotelan, produk di minuman. 2008 saya punya teman dari Singapura. Mereka karena mungkin mereka merasa di saat mereka datang ke Bandung itu dirasa mereka dijamu lah sama saya di Bandung ini. Jadi mereka berpikirnya mungkin berbalas budi gitu ya. Udah Coki ke Singapura, kita kerja di sana katanya. Mantap. Ya biar aku juga nggak dekat nggak jauh sama kamu. Oke, saya coba ke sana ke Singapura. Udah apply di bidang perhotelan atau kafe yang seperti itu. Saya udah dapat, udah oke. Tapi kata teman saya bilang, jadi kalau di Singapura sayang kamu kerja cuman malam doang ya, karena kafenya malam. Setelah itu mau double job boleh. Bagaimana caranya? Kita ke Orchard, kita masukin apply lagi. Masukin ke retail. Oke. Ada yang mau nerima, maksudnya untuk interview dan lain-lainnya. Ada toko jeans, udah masuk kita. Udah interview, oke, kita tunggu seminggu atau 2 minggu untuk working permit karena ada surat izinnya. Setelah itu teman saya datang ke tempat penginapan saya di sana. Coki, saya nggak enak ini ngomongnya. Kenapa nih? Padahal saya udah siap banget, udah mau pindah lah, udah mau pindah dari siap kerja di sana gitu lah ya. Udah ninggalin, udah orang tua juga udah izin dan lain-lain.
Setelah itu mereka ngeluarin newspaper, apa namanya, koran. Coki baca sendiri. Saya baca di situ pemerintahan Singapura sedang mengurangi tenaga kerja asing. Oke. Bingung nih. Sedangkan lagi menunggu untuk yang siang, yang malam udah keterima. Udah keterima. Oh enggak, jadi dua-duanya. Oh, dua-duanya lagi nunggu itu tuh. Jadi yang malam juga nunggu working permit. Tetap harus working permit. Kalau enggak saya ilegal. Iya. Yang malam juga udah tunggu working permit, yang paginya juga working permit. Sama lah statusnya, udah tinggal working permit keluar udah kerja. Tinggal kerja, benar-benar. Setelah itu yang mau nggak mau saya ngapain di Singapura, ngegembel lah. Saya juga kan pulang ke Indonesia, ya maksudnya ke sini. Tapi saya berpikirnya, aduh tengsin juga nih ke Bandung. Udah gembar-gembor keluarga besar, udah siap kerja di sana gitu. Saya balik ke Jakarta, saya memutuskan untuk stay dulu di rumah tante saya. Tante saya kebenaran beliau orang Wales, dari Wales. Dia ngobrol sama saya, terus kelanjutannya kamu mau bagaimana sekarang? Mau lanjut di dunia perhotelan atau mau coba yang lain? Setelah itu saya sedikit desperate, putus asa. Enggak putus asa sih, cuman bingung lah. Tapi saya tahu kamu skinhead. Kamu bola-bolaannya gila ini dari kecil ya. Passionnya udah terlihat di situ. Mau nyobain jadi pelatih. Pelatih apa? Pelatih bola lah katanya. Oke. Saya nggak punya basic ngelatih ini, udah datangin aja teman saya katanya. Datangin temannya, saya datang ke jadi kita ngelatih di JIS Jakarta International School sama di BIS di British International School. Saya datang ke sana ketemu ada pelatih dari Inggris ya, karena ini asosiasi atau foundation yayasan dari Portsmouth Inggris. Saya ngobrol, oke. Pertama datang, saya langsung disuruh pegang satu KU kelompok umur kalau kelompok umur. Saya pegang di situ. Saya enggak. Pegang tuh maksudnya suruh ngelatih langsung. Suruh ngelatih langsung. Saya kan belum ada basic melatih. Hanya cuman passion sepak bola, langsung suruh ngelatih. Seru sih, seru. Kaget pasti. Kaget pasti. Ya, tapi kan harus. Ya ini tantangan menurut saya, Ya, jadi saya pas disuruh pegang, oke. Dengan bahasa Inggris saya Tarzan gitu. Ini harus ngadepin anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak kan bahasa Inggrisnya nggak bisa lah yang Tarzan. Maksudnya nggak terlalu nyambung. Pas saya masuk ke sana, oke lah. Tapi apa nih yang mau dilatih? Saya bilang. Saya buka perpustakaan saya di otak. Saya dulu pernah di SSB nih. Saya pernah latihan bola. Oke, saya cobain. Oke, boys. Girls, karena ada cewek-ceweknya banyak sana yang main bola juga. Banyak. Kalau ini kita nih telat Indonesia. Tapi garelis tuh, Bang. Ya karena dalam tanda kutip bule bule. Beragam lah, beragam Asia, ada yang lain-lainnya. Nah, setelah itu buka, saya ingat-ingat dulu pernah latihan di SSB. Saya bikin depan ada A, ada B gitu. Passing. A, B, udah aja. Kata si coachnya, kamu bisa dekat sama anak-anak bagus katanya. Ini pendekatannya ini modalnya udah ada gitu. Modalnya udah ada. Oke, nanti datang lagi ke BIS. Jadi yang pertama di JIS, yang kedua ke BIS. Setelah itu coba lagi, pegang lagi. Udah punya contekan dong di rumah. Sedikit berkembang lah. Setelah udah ngelatih beres 60 menit. 60 menit ngelatih, pas udah beres ketemu sama si pelatihnya. Kamu cukup baik untuk memimpin latihan anak-anak ini. Tapi saya tanya sekarang, apakah di sepak bola itu atau di pertandingan itu ada nggak kamu melihat passing A dari B ke A ke B? Gitu kan? Saya pikir nggak ada coach. Nah, nanti kalau ke depannya lagi kamu bikin itu latihannya seperti miniatur di pertandingan. Ya, jadi misalkan kalau kita sekarang ada rondo tuh ucingan bahasa kita ucingan. Mending lebih baik latihan passingnya itu udah di dalam rondo. Udah jadi kayak ucingan. Meskipun si anaknya belum bisa, misalkan kalau sering lihat di Instagram atau dimanapun lah di media-media kan, misalkan Barcelona lah, ini berapa orang, terus ada kucingnya 3 orang, yang pinggir-pinggirnya satu sentuhan, tak. Ya karena mereka udah bisa. Nah, bagaimana menyesuaikan dengan anak-anak ini? Kita coba dengan 4-1, satu kucingnya 4 orang yang ini jaganya. Nah, itu biarin aja dipaksain, nandangnya belum terlalu baik juga, tapi mereka
mereka udah apa namanya dipancing ya visi misinya. Jadi bola datang sini, passingnya kemana? Passingnya bola ke sana. Nah jadi kalau mereka itu tidak hanya terpaku oleh fundamental, tapi udah dipancing visi misinya, terus otaknya juga dari kecil udah dipancing. Iya. Alhamdulillah setelah itu si pelatihnya hari Senin jadi di ASA namanya Asian Soccer Academy di Jakarta. Kita tiap hari Senin tuh ada apa namanya, bukan classroom, coaching meeting lah ya, coaching meeting. Kita masuk ke sana. Saya sebagai trainer, belum coach. Jadi ada trainer, ada coach, ada head coach, ada master coach, baru technical director. Tingkatannya itu tuh. Ada tingkatannya. Saya masih trainer. Masih trainer. Nah, masuk ke ruangan situ ada technical director nih. Dia di whiteboard gitu atau di apa namanya, di video. Dia ngeliatin untuk under segini latihannya ini. Under misalkan under 8 latihannya seperti ini. Bener-bener anak kecil berarti namanya. Under 10 segini, under 12 segini. Jadi yang ngasih materi latihan itu udah technical director. Jadi berkesinambungan si misalkan usia 8 ya, under 8-nya, under 10, 12, 14, 16 itu per 2 tahun. Sama gitu. Itu semua sama. Kalau di Indonesia kan kalau kurikulum ibaratnya satu silabus gitu ya. Ya, nah seperti itu. Nah di sepak bola Indonesia yang setelah saya pulang ke Bandung nggak seperti itu. Makanya mungkin salah satunya. Nah setelah itu ya alhamdulillahnya pada saat first impression technical director di saat itu saya ajak ngobrol lah. Karena saya dikasih saran sama tante saya kalau sama orang luar itu jangan terlalu silau, tapi ajak ngobrol, kamu pede aja, mau ngerti nggak ngerti. Nah di saat itu saya maju atau bukan, saya ajak ngobrol, dia bilang kamu boleh coba di sini. Itu di trial lagi dalam sebulan. Setelah itu ditambahin lagi saya jamnya, shift kerjanya tambahin sampai alhamdulillah saya dulu di sana sampai apa namanya ke master coach saya. Di JIS dan BIS itu. Di BIS itu. Ya, karena yang ngebina anak-anak ya. Bukan ngejar. Jadi dilihatnya bukan karena prestasi. Bukan saya ngebawa tim ini, saya naik gitu seperti itu. Itu tahun berapa, Mang? Itu berarti 2008. Jadi pas langsung itu Singapura itu. Ya, pulang dari Singapura saya 2008 2010. Jadi di ASA saya 2008 sampai 2015. 2015. Nah, di dalam di durasi itu 2008 2015 si ASA ini karena dari Inggris, ya maksudnya dari luar lah. Mereka nggak jarang kerjasama sama Academy MU, Liverpool, ya tim-tim besar lah, atau sama foundation yang kemanusiaan ada namanya Scott dan lain-lain. Kita sama Werder Bremen kita bikin kumpul pelatih muda se-Indonesia nih ya, pelatih muda. Mereka mengajarkan bagaimana pembinaan sepak bola yang baik gitu. Seperti itu. Nah, 2015 jadi di ASA itu pernah masuk, kalau tahu namanya Coach Muhammad Yusuf Prastio, Coach Yoyo itu tuh sempat jadi asistennya Pak Janur. Ya, aku tahu. Coach Yoyo itu masih muda dia. Jadi dia pernah ngambil lisensinya di luar terus. Beliau tuh keren lah. Pernah jadi peserta terbaik sampai ditawarin dia ngelatih tim U16 di Cina. Itu Coach Yoyo itu. Nah, dia sempat bilang, saya di 2015 tuh, "Bang, lu sayang Bang, lu ngajarnya anak-anak luar semua nih, anak-anak bule-bule semua. Indonesia butuh yang lebih baik lah, maksudnya pembinaan yang lebih baik. Coba lu ambil lisensi deh. Ntar yang lain-lainnya gue bantuin. Ya CBA-nya dia punya link di luar." Rasa kepanasan, maksudnya dipanas-panas sama anak muda gitu. Oke lah, saya ngambil lisensi D. Saya lisensi D di
di Tangerang. Di Tangerang juga karena dulu di Jakarta ya. Jadi ngambil di Tangerang. Setelah itu Coach Yoyo bilang, Bang, lu nggak bisa kalau stay di ASA ini karena ASA ini nggak terafiliasi dengan PSSI. Untuk upgrade license, lu harus di di SSB lokal yang terafiliasi dengan PSSI. Nah, mau nggak mau harus pulang kampung ke Bandung kan ya, harus pulang ke Bandung. Nah sebenarnya bingung juga ini, nggak punya kenalan di bola sebenarnya, maksudnya di dunia kepelatihan. Tapi ya alhamdulillah karena jalannya mungkin ada temen lah ya, teman tiba-tiba dulu masih zamannya pet. Ini media sosial ngebantu saya. Bantu saya di pet, saya lagi di Lampung itu lagi ada kepelatihan sama Rocky Putrai di sana. Saya posting. Jir, mana bobolaan maksudnya ngelatih bola. Ngelatih di mana? Di Jakarta. Ya naon ngelatih. Iya. Ntar dulu. Bukan ngelatih. Oh, dikiranya melatih rival. Nah, itu bukan ngelatih yang itu. Ini gini. Oh, oke. Ngelatih tuh di Bandung. Jadi gayung bersambut. Gayung bersambut. Lagi butuh ada yang nawarin. Kayak mau ngelatih di Bandung mau karena perlu upgrade license. Sok milih katanya. Wah, iya milih gila. Bingung gimana. Tiba-tiba ya beliau bilang, gimana kalau di Sasko kan ya? Sasko ya, ada Sasko. Sasko. Cari info. Pada zaman itu Sasko itu baru pulang dari MUPC. Zamannya Zola apa Beckham salah. Ya zaman itulah. Wah, MU cuy. Kan jadi berpikirannya, wah ini kalau oke di SSB ini bisa nih ke MU. Seperti itu. Jadi oke, deal. Kita ke Sasko, ngelatih Sasko. Kalau nggak salah Beckham ya, Beckham ya, zaman Beckham 2015 itu. Nah setelah itu balik ke udah lanjutin lah ngelatih lah di Sasko. Nah yang ini yang bikin shocknya, saya di ASA ini ya karena nggak ada basic akademisi. Dapat belajar learning by doing. Terus karena ngobrol-ngobrol sama pelatih MU, Liverpool langsung dari akademinya, ya yang nge-brainwash saya, balik ke Bandung, saya pegang SSB dengan metode saya. Ya maksudnya dengan metode yang saya dapat. Banyak yang komplain. Karena gayanya beda. Okay. Ini kenapa anak-anak tuh main bola tapi kebanyak bercandanya. Padahal fase itu tuh harus belajar harus fun. Harus fun. Karena usia berapa tuh? Itu usia berarti 7 tahun. 7 tahun. Ya, under 8 ya berarti. U10. U8 berarti dari situ. U8, U10 itu masih fun phase ya maksudnya. Iya, masih pengen dia senang-senang lah gitu ya. Tapi ya akhirnya dipanggil sama manajemen dapat masukan dari orang tua, ya dianggapnya asal baheureung latihan teh. Gimana mau berprestasi? Padahal prestasi untuk usia segitu belum terlalu ditekan. Betul. Jadi menurut Coach Coki, enaknya tuh kayaknya anak mah di trigger aja dulu gitu ya untuk cinta sepak bolanya dulu gitu. Nggak harus dituntut itu. Itu bahasa saya ke manajemen. Pak, ini anak-anak segini sih harus dipancing dulu kecintaannya sepak bola. Apa coba dibalikin? Di gimana kata? Coach survei Indonesia besar. Siapa sih laki-laki yang nggak cinta sepak bola? Maksudnya mayoritas ya ada. Mayoritas. Tapi bukan maksudnya itu. Bukan semua senang sepak bola, supporter banyak, berapa juta-juta orang supporter. Tapi maksudnya yang bakal kalau bahasanya papayahan gitu. Untuk mengejar cita-citanya deh. Itu harus untuk yang mengejar benar-benar gitu ya. Harus ada triggernya dulu ya anak-anak ini. Kecintaannya cinta sepak bola. Jadi di saat latihan pun nggak terasa terbebani gitu. Aduh capek latihan ya nggak gitu. Karena cinta mah nggak ada yang capek. Itu. Nah setelah di SSB 2 tahun atau 3 tahun. Ada Akademi Persib. Akademi Persib karena akademi itu adalah syarat dari Liga
dari LIB dari atau PSSI-nya. Jadi ya di kota besar ini Persib Bandung harus punya akademi. Nah, teman saya di Cimahi, kolega saya, teman baik saya, ngelihat saya basicnya dulu pernah di akademi di Jakarta. Nah beliau ngajak ke saya, coach ini kita dipercaya untuk bikin akademi, bisa gabung di sini, berbagi pengalaman, kita jalan, kita sama-sama rintis gitu. Kita sama-sama rintis akademi ini. Persib cuy. Persib. Lah itu. Wah, itu ya. Jadi itu akhirnya. Ya, terjadilah. Saya masuk sana aja tim perintis lah di Akademi Persib Cimahi. Nah, setelah itu ya alhamdulillah saya mengeluarkan pengalaman saya, berbagi pengalaman saya, ya berjalan. Ya berkelok dan berkerikil sih memang jalannya. Oke, sebelum masuk ke kerikil tadi Mang Coki, kita break dulu sebentar kayaknya. Siap. Nanti terlanjut bagaimana kerikil-kerikil yang harus dihadapi oleh Coach Coki seperti apa. Sting. Nih, oke, lagi seru-serunya nih. Tapi kita break dulu ya, oke, para Pro Station, oke. Kalem lah. Jangan dulu ini dulu kerikil istirahat dulu, jangan dulu. Masih ada pertanyaan emang? Masih ada pertanyaan. Kira-kira Mang Coki tadi kan ceritain tuh dari pertama di Jakarta, terus sempat pindah ke Bandung, terus sampai akhirnya ada kesempatan buat melatih akademi Persib di Cimahi. Kan itu ngurus anak kecil tuh Mang Coki. Anak kecil ya capek tuh Mang Coki. Tahu sendiri anak kecil tuh bebas ya. Jadi nggak bisa boys A. Oh, B, C, D, E, F, G, H, capek dong pastinya. Eta capek. Kalau capek mah udah kudu dahar ulah. Saya harus makan, ulah. Yo iya tuh, makan. Asli. Makannya pakai apa? Ini. Coba ambil tank satu tank. Buat Mang Coki itu. Yo, insting tuh. Ekstra buat melatih. Oke. Cobain kitchen. Lah, mau cobain enggak? Ya cobain, namanya juga cobain kitchen. Nah, jadi kalau misalnya capek, lapar, Sting ini bisa pesan dicobain kitchen. Instagramnya apa nanti ada di bawah sini? Ada di bawah sini nggak nantinya? Ada kan? Ada ya. Nanti tinggal dilihat aja deh buat para penonton Pro Station. Apa cobain kitchen bisa dilihat di bawah ini ya. Sting. Nanti udah tag ini kita makan bareng. Siap ya. Jadi buat kawan-kawan yang rasa capek dengan segala kehidupan, ala rintangan, berbagai dunia termasuk sepak bola, kata Pak Coki, kita makan. Oke. Cobain kitchen. Yoi. Isinya apa aja nih, Bla? Ada menunya nanti dilihat di Instagram Teng. Asli. Tapi kalau sehat ini menunya sehat buat lambung, Bla. Yoi. Ada telur sebagai GERD mania. Iya, sama ayam. Yoi. Tapi ada kakao banget. Sip, ya. Paling itu pesan dari kita. Jangan lupa cobain kitchen di Instagramnya. Pokoknya harus secepatnya. Cobain. Cobain. Kenapa, udah kenyang belum, Bla? Kenyang dong. Karena nggak sekedar cobain ya, tapi kita juga makan, cobain. Tadi kan ngomongnya nanti makannya. Lihat ini juga masih ada. Ya kan cobain dulu dikit. Oh iya, cobain dulu. Nakal-nakal dikit lah, nggak apa-apa. Iya. Ya. Jos nanti udah cobain, nanti makan benerannya habis ini. Makan bareng-bareng bertiga. Stay. Nyambung tadi cerita-cerita sama Bang Coki, Coach Coki. Udah mulai dari apa tadi? JIS sama BIS ya, melatih di sana, terus ke sampai jauh-jauh sekarang masuk ke Persib Cimahi. Akademi Persib Cimahi. Sebetulnya kan itu perjalanan Mang Coki dari sisi dalam tanda kutip pembina atau pelatih sepak bola gitu ya. Kan di sisi lain itu juga Mang Coki sebagai bergelut di skena musik gitu. Boleh diceritain nggak Mang itu yang itunya tuh? Tadi untuk skena musik di Bandung mah udah nggak aneh ya. Iya. Musik itu udah pasti include orang Bandung. Iya. Jadi kalau ngobrolin musik di tahun berapa ya? 98 ya 90-an lah. 9 nyobain ke Saparua itu 96 97. Masih poster. Masih poster lah, masih kikuk banget lah masuk ke sana tuh. Terus 98 udah beranjak dewasa di lingkungan daerah itu
ada temen yang tertarik juga sama musiknya. Mr. Boen, saya besar jasanya beliau buat saya di musik ini. Setelah itu dia ngajak ke Simpang Dago ya. Di Simpang Dago itu ada band Oi ya, Anti Klimaks. Nah, di situ saya diperkenalkan musik-musik Oi. Padahal dulu interestnya sih ke punk ya. Ke punk saya karena dengarnya dulu zaman SMP masih Green Day. Green Day berkembang, tahu Exploited, atau Chaos KSUK yang lain-lain. Nah, akhirnya dibawa ke Simpang Dago itu ada yang namanya Anti Klimaks itu dia mengusung genre oi punk ya. Makin berkembang lagi nih pengetahuan musiknya. Ada skinhead. Ya. Katanya ada skinhead. Ada skinhead ngedengerin dia influence-nya ada bisnis. Ya. Di saat pertama kali ngedengerin juga udah jatuh cinta itu. Jatuh cinta emang ininya ke bisnis dulu. Setelah beranjak dewasa dan memilih gitu. Tadi kita bahas di Opres ya. Akhirnya ya kalau di Simpang Dago itu the bisnis, saya lebih milih Opres gitu. Dan itu juga nggak menghilangkan jejaknya juga. Sensera ini Ira yang tukang dagang kaset dulu ya pada zaman dulu di BIP depan ya. Jadi PI mah di belakangnya. Di depannya. Datang ke situ beli kaset dan lain-lain, dengerin Sam 69 dan lain-lainnya. Dan ngelihat baca-baca kulturnya. Ya kalau zaman dulu kan kita minim lah internet literaturnya masih minim. Jadi di saat pengen tahu, di saat kita interest sesuatu itu kita harus ngedeketin orang. Ngedeketin orang. Ya Sensera ini salah satunya. Banyak musiknya. Oi music, punk. Referensinya dari situ gitu ya. Dari situ pop apa itu. Karena interestnya ke skinhead dan setelah memperdalam itu ya menurut pribadi sih ya. Meskipun ya jiwa punk tapi skinhead pribadi saya lebih cocok untuk saya untuk hidup di Indonesia ini ya. Karena tetap oke lah kalau di luar jadi punk itu nggak kerja atau apa-apa bisa fun dan lain-lain bisa hidup gitu bahasanya. Ngelihat skinhead ini basicnya dari perlawanan kelas pekerja. Nah, dari pekerjaannya juga udah di Indonesia mau harus kerja. Itu yang lebih kena gitu. Jadi oke, inilah setelah berkembang saya tahu ada yang namanya Solidarity, Equality and Liberty itu. Itu kayaknya anjing ini gue banget gitu. Ini udah gue banget. Ini yang bisa diterapkan di Indonesia lebih aman lah ya gitu. Kalau punk nggak ada masalah, cuman ya itu pilihan masing-masing. Cuman ya untuk diri pribadi ya skinhead ya lebih sampai cocok, lebih cocok untuk pribadi. Terus juga berkembangnya lagi sebelum tahu skinhead sebenarnya. Sebelum tahu skinhead, sebelumnya dulu zaman apa yang besar tuh Laserdisc dulu zaman SMP apa SD gitu. Jadi lihat film apa lo lupa ya. Tapi ada skinheadnya gitu. Anjing ini keren ini. Ini keren. Udah terngiang-ngiang. Nah, pas tahu skinhead, perasaan dulu gue pernah lihat nih. Jadi callback gitu ya. Ini pernah lihat deh. Kayaknya oke, sudah diperdalam, makin diperdalam. Ya, mungkin mengklaim atau memutuskan diri sendiri. Ya, ini saya jalan. Ya, gitu. Ini jalan hidup lah. Kalau nyerempet ke musiknya di tahun berapa? Band-bandan maksudnya? Oh, band-bandan. Kalau band-bandan jadi gini. Kalau band-bandan dari SMP juga ada band-bandan ya. Zaman SMP itu lagi marak-marak. Jadi saya SD bukan ngedengerin. Lebih condong ngedengarnya ya, bukan ngedengerin. Ngedengarnya itu hip hop. Ya. Pertamanya kan New Kids on the Block gitu. New Kids on the Block ini dulu gitu. Zamannya ya. Boys band dulu. Terus ada hip hop, ada Run DMC dan lain-lain. Sampai ada Iwake. Naik ke sini. Ini keren nih kayak. Sempet suka basket juga, jadi nggak hanya satu olahraga.
siapa namanya Iwake ini kayaknya ke basket. Oh ini kayaknya yang oke musiknya kalau basket SMP ngedenger Green Day ini lebih keren lagi nih. Gitu. Nyambung ke situ ya udah ke situ. Bikinlah band. Oh enggak, itu Green Day-nya baru in between. Jadi in between tuh antara dengar Green Day sama Nirvana. Zaman SMP ada Nirvana juga ternyata. Nah, di SMP lebih booming ternyata si Nirvana ini atau si grunge ini kan. Buat teman-teman satu kelas atau satu SMP, satu sekolah tuh pakai apa namanya? Pakai rompi atau apa lah. Kayak seperti itu. Jaketnya nenek-nenek itu. Jaketnya nenek-nenek. Aji keren nih. Ikut-ikutan saat apa sih musiknya. Nirvana keluar, lihat video klip. Anjing ini keren nih kalau band. Oke. Bikinlah band Nirvana. Ya dasar masih muda lah. Masih muda. Ongkoh grunge. Tapi ngedengerinnya juga Oasis. MTV masuk di situ. MTV masuk di situ. Mulai adu batin ya semuanya didengerin lah musik itu. Nah setelah ya beranjak dewasa, main diperkuatnya sama lingkungan yang tadi yang punk skinhead sama yang tadi anti klimaks dibawa ke di saat mereka main di Saparua hampir tiap minggu tuh. Di Saparua, wah ini punk skinhead oke nih. Mungkin makin teguh gitu pendirian, makin teguh pendirian. Jadi pengen punya band. Nah di SMA sebenarnya di SMA-nya yang bisa dibilang zaman dulu tuh kalangan atas lah. Jadi yang tertarik musik itu kurang gitu. Tapi di kelas lain ada seorang gitu yang tiba-tiba botak dan anjing ini sama nih. Ini sama nih orang. Akhirnya kita bergabung, merasa punya teman, berkembang, kita bikin band. Dulu belum zaman yang namanya hooligans, casual, ultras belum zaman. Karena saya basicnya senang bola gitu. Karena tahu baca baca skinhead ini identik juga dengan sepak bola. Oke, kita bikin band namanya Hooligans. Hooligans. Dasar bocah. Udah ya, set. Setelah itu udah punya band. Gebek juga salah satunya. Gebek salah satunya. Jadi kita di saya jadi SMA-nya di Karapitan dulu ya. Ada band salah satu band hardcore yang drummernya itu Gebek pas di pensi mana dia bilang, mana nih nyen band deh, kita bikin Hooligans. Aku karena merasa punya tongkrongan oi music bawa ke Simpang. Jadi dulu disuruh nerusin. Jadi si Anti Klimaks ini sempat vakum. Dia bikin nama bandnya Scandal of Riot. Nah ini band oi. Nah si Scandal of Riot ini vakum. Mereka balik lagi ke Anti Klimaks jalan. SOR nggak ada yang nerusin. Ini udah masuk Bandung City Rockers. Sayang katanya nggak diterusin. Yaudah kita lanjutin Bandung City Rockers. Jadi si Anti Klimaks ini yang bikin Pornostar juga, kalau tahu Pornostar. Si Anti Klimaks ini drummernya Garing. Setelah itu ya kita mulai bergerilya ya, maksudnya haruslah bergaul ya. Mulai turun misalkan ke PI, ke mana tongkrongan di bawah gitu. Ya meskipun dulu saya masih anak bawang lah dulu ya, karena pengen tahu karena literasinya masih kurang, karena harus emang harus ketemu gitu. Jadi harus ngedeketin orang ya. Wajar lah itu bersosialisasi. Udah begitu makin berkembang, makin luas. Karena tuntutan juga hidup, maksudnya kudu sekolah, kudu kerja dan lain-lain ya. Udah sendiri belajar, maksudnya mempelajari itu semua. Ya udahlah. Ini paling oke buat hidup saya. Kalau ceritanya si tulang besi itu gimana? Tulang besi. Tulang besi. Nah si SOR ini jadi terbentuknya 98, kita lanjutinnya 99. Terus latihan main. Udah itu karena kesibukan, sudah kesibukan masing-masing. Sampai 2015 ini ketemu yang masih on the track. Maksudnya on the track tuh ya masih
seskinedan gitu bahasanya. Ngajakin kita bikin band lah. Nih kayak saya ketemunya sama, jadi gini, di 2015 saya melihatnya band skinhead ini jarang yang jarang yang semuanya dress up. Ini nggak wajib ya, maksudnya skinhead itu nggak perlu botak, tapi ya alhamdulillah kalau botak gitu. Kalau masih dress up bandnya. Nah di saat tahun itu tuh saya punya bukan kekhawatiran. Ya pengen punya band yang semua masih dress up. Karena teman-teman saya juga udah punya kesibukan, jadi udah ninggalin dressnya. Masih ketemu di tongkrongan, balik lagi ke jalan, ketemu Epang duduk ke Yanayete One Voice sama Aldrin Randolph-nya WJS. Terus ada temen Dudi dulu di Simpang Dago, dia kembali lagi masih tertarik sama kultur ini, ya kita bikin band. Kita komitmennya ini band ya pengen yang main tuh masih dress up gitu, masih proud to be gitu, proud to be. Udah sepakat kita bikin, sekali main, 2 kali main, 3 kali main, karena kesibukan lagi vakum. Nah, udah vakum. Nah, kemarin pandemi, saya juga sibuk ngelatih waktu itu. Sibuk ngelatih di masa pandemi di saat diistirahatkan. Diistirahatkan, Epang, Etep, saya mencoba, kan boring lah ya. Boring gak sih kemarin pandemi? Pisan. Boring. Lah band-bandan deh ya. Coba kita kontak-kontak siapa yang masih masih mau gitu. Dudi sibuk, Aldrin sibuk juga, kita bertiga. Siapa lagi nih, masih cuma bertiga gitu ya. Maksudnya nggak apa-apa bertiga, cuman ditambahin. Kita kontak Mang Yep Underrated. Berminat, karena juga jenuh mungkin. Kita mulai latihan di studio. Kita jalanin lagi tulang besinya gitu. Untuk tulang besi sih sampai sekarang. Kalau ini kan dua sisi ya, maksudnya latih sepak bola terus band-bandan itu kira-kira buat band-bandan bisa dijadikan apa ya? Tadi kan kalau latih bola tuh ada capeknya, ada maksudnya ada rasa gimana ya, ada jenuh segala macam. Nah bisa jadi ini nggak, musik ini ketika band-bandan jadikan alternatif buat pelepas penat lah gitu. Ya pada basicnya sepak bola, karena skinhead pun subkultur ya, nggak lahir di Indonesia. Sepak bola di Inggris itu kan pelipur lara para kelas pekerja di Inggris ya sama lah kita juga. Kita juga ya mungkin saya ngelatih misalkan 6 hari gitu dalam seminggu, minggunya mah supaya band-bandan ya itu lah bahasa kasarnya gitu ya, dalam hiburannya lah hiburannya gitu ya. Tetap hiburan, hobi. Apakah passion. Pemain-pemain Kocoki ini pada tahu nggak Kocoki itu pemain band? Nah ini yang menarik. ini yang menarik beberapa kali ya waktu Akademi Persib Cimahi kita tanding ya. Kita tanding dan away lah. Mereka berkembangnya di fase atau zamannya casual ini lagi muncul ya. Mereka itu tanpa komando, tanpa saya ngedirect lah gitu. Tiba-tiba jadi saya sering biar mereka nggak terlalu stres dengan pertandingan, ya mereka harus fun lah. Mereka harus fun. Tiba-tiba misalkan ada satu pelatih lagi, kita di dalam bus. Ada yang diawali dengan chanting yang biasa di stadion ya, maksudnya yang pada umumnya ya, yang umumnya. Tiba-tiba karena lagi usum tiba-tiba ada yang chantingnya teman-teman casual. Saya shock. Saya ini siapa ngajarin? Tapi padahal nggak tahu nih. Nggak tahu. Coki tidak memberikan. Nggak ada sama sekali, nggak dong. Saya kalau ini on the record tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya saya jauh lah, jaga wibawa. Maksudnya saya pengen tuh, karena mereka tuh kayak kertas putih. Di saat dicontohkan begitu mereka bakal ngikutin. Nah
saya nggak mau lah mereka juga tahu basic saya bagaimana maksudnya di musik atau di stadion bagaimana gitu. Tapi karena perkembangan zaman mereka juga ya di media sosial mungkin mereka tahu chance-nya teman-teman casual gitu. Tiba-tiba ya setelah chanting berbahasa Indonesia, tiba-tiba chantingnya casual gitu. Tiba-tiba come on supposed to be in blue. Adik. Iya lanjutkan. Lanjutkan support. Maksudnya biar merata, jangan hanya di casual doang ya gitu. Bukan untuk casual itu. Jadi ingat untuk semuanya. Hooligan loh. Fit kan dia kan. Nah, itu banyak yang ngomong. Kiprahnya hampir sama. Banyak yang ngomong seperti itu. Coach. Ya maksudnya coach atau cok mana sih gak sih aja dia. Hanya demi Tuhan gak ngikutin. Basicnya seneng musik skin, oyo music. Dan kebetulan seneng juga bola, ngelatih. Si gak sih enggak lah jawab. Jangan disamain. Terus kalau artis sepak bola kayak si Pep Guardiola gitu belah, dia tuh sering konon. Kalau latihan itu pada saat pemain-pemainnya masuk latihan itu dia menyetel atau memainkan lagu Coldplay. Jadi biar lebih pemain-pemain lebih punya aura, itu baru latihan gitu. Itu diterapin nggak sama kira-kira? Saya gini. Jadi saya di ini kebagiannya di grassroots level. Grassroots level mah kan nggak masuk locker room. Tapi kalau udah main 11 lawan 11 kita masuk ke locker room. Saya jadi asistennya. Asisten coach. Saya ke head coachnya, coach minta izin apa coach? Saya mau pasang musik. Musik apa? Entar lah tahu. Tulang besi. Jangan terlalu ya. Apalagi buat anak. Ya. Sunday Eleven. Ya itu kan mereka hafal semua. Jadi di saat mereka ganti baju itu maksudnya karena kita akademi Persib ya untuk membangkitkan rasa. Jadi kalau bahasa bermainlah untuk lambang di dada itu mereka itu ditanamkannya dari situ gitu ya. Kecil. Itu paling penting. Paling penting mumpung mereka mumpung masih kosong lembarannya gitu. Ya pembinaan itu harus dari kecil, semua mental apapun itu harus dari kecil. Apalagi cita-cita mereka ke Persib. Nah, mudah-mudahan someday mereka jadi punggawa Persib. Dan jangan sampai salah gaul. Ya pasti. Pasti bahaya itu. Ngomong-ngomong soal pelatih, coach. Ngomong-ngomong soal pelatih. Dari dulu sampai sekarang kiprahnya di ngelatih gitu ya. Ngelatih membina ini. Prestasi apa yang sudah ditorehkan, coach? Saya nggak alergi dengan prestasi, tapi di dunia grassroots itu prestasi nggak perlu ditekankan. Cuman begini, prestasi bukan prestasi mungkin ya, historical. Di saat melatih. Rata-rata sih saya pernah ke China mewakili sebagai asisten coach tapi tetap ya ada head coachnya. Kita ke China, jadi ada turnamen namanya Dreams Come True. Kita jadi juara di regional, terus di nasional, terus kita tembus ke internasionalnya ke Cina. Alhamdulillah di sana juga juara. Terus ke untuk kalau prestasi saya pribadi di grassroots level. Saya terakhir kemarin, tapi nggak sama sekali tidak saya banggakan sih, biasa-biasa aja ya. Anak-anak kecil ini juara. Mungkin kalau buat mereka itu euforia yang besar. Tapi menurut saya ini proses perjalanan. Saya sempat double winner kemarin di progresif, Piala Progresif Piala Progresif usia 11 sama usia 10. Itu double winner. Ya saya kalau head coachnya gitu, tapi nggak usah di mention bukan sesuatu yang saya banggakan gitu. Karena basicnya tadi ya yang disebutin ya, karena anak-anak tuh fun aja dulu gitu, bukan prestasi yang di saat gitu. Kalah pun banyak pembelajarannya. Di saat menang juga mereka banyak minusnya. Masih panjang perjalanannya. Tapi saya kebayang loh, misalnya kalau jadi Coach Oki ya, apa yang harus dihadapin oleh Coach Oki gitu ketika menanggapi rasa euforia mereka menang sama euforia mereka kalah tuh gimana sih ngatasinya? Kan beda-beda tuh emosinya pasti. Apalagi anak kecil. Iya gitu. Banyak kan, kamu punya anak nih satu, ini 11 loh, bahkan 22 dong. Itu gimana nganggap ngelolanya tuh?
Gini, makanya tadi saya bilang saya pembina ya harus dibina. Di saat mereka kalah itu jangan mereka terpuruk karena perjalanannya masih panjang. Di saat mereka juara pun jangan terlalu euforia berlebihan. Karena belum tentu juga banyak juara di level usia dini, di grassroots mereka jaminan jadi pemain top level atau pemain timnas. Kalau saya membina itu tujuan akhirnya adalah menjadikan individu yang berkualitas, entah itu jadi pemain bola atau entah itu jadi apa. Jadi di pembinaan usia dini ini bukan hanya sekedar ngarahnya jadi pemain bola, tapi individu berkualitas. Gitu. Tapi pernah ada ini nggak? Lebih meluas lagi ya, Pak. Bagus juga. Yes. Siapa yang nangis gitu pernah nggak? Gimana tuh cara ngerepehannya gitu? Gini, oke. Kalau di saat SSB ada, tapi ya karena saya basicnya pernah di Jakarta, maksudnya di saat mereka lihat nangis, saya yang shock sendiri. Karena belum pernah ngelihat 2008 sampai 2015 berarti berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun belum pernah ngelihat seperti itu. Pas masuk SSB, ini kalah anak-anak SSB ini. Saya yang shock sendiri. Maksudnya itu pembelajaran. Ini harus bagaimana maksudnya? Kenapa sampai nangis begini sih? Emang ada apa sih? Emang ada apa sih? Emang udahan ini hidup ya? Atau udahan ini karir kalian? Kan nggak seperti itu. Nah, saya baru di situ berbicara ke mereka ya pendekatan ke mereka. Kalian ini sedang fase belajar. Jadi fase belajar. Jadi di saat kalah di turnamen ini bukan akhir dari karir atau nggak bisa mencapai cita-citanya, belum lah. Itu pembelajaran banyak. Di saat menang pun euforia. Yang dikhawatirkan adalah ini di level turnamen usia dini ya. Di saat mereka euforia berlebihan, ini merasa sudah puas. Begitupun halnya usia 16 dan 19 atau 23 di timnas. Di saat mereka sudah berprestasi, media menggembor-gemborkan, pemain ini tidak siap dengan mentalnya, terbuai. Sampai timnasnya pas dia masuk timnas nggak klimaks gitu. Nah, itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan. Oke. Itu jadi nyambung ke tadi apa sih pembinaannya tuh bukan hanya dari buat sepak bola gitu ya. Nah, tapi pandangan Coach Coki sendiri ya, ini untuk industri sepak bola di minimal di Indonesia lah gitu. Ini bukan benar atau salah ya, tapi ini pandangan aja ya. Sebaiknya kayak gimana gitu, dari mulai pembinaan sejak dini sampai nanti misalnya dia goalsnya pengen jadi pemain sepak bola profesional gitu. Baiknya tuh gimana gitu? Ya ini mas, sebelumnya permohonan maaf kepada para aktivis against modern football di Indonesia. Jauh dari modern. Jadi mau against-nya apa yang mau di against? Kita belum sampai mana-mana udah di against. Itu ya. Belum modern maksudnya ya. Belum sampai situ juga. Belum sampai situ juga, maksudnya pembinaannya juga masih belum satu visi lah. Bukan acak-acakan tapi belum satu visi. Industri untuk industri mau tidak mau, senang tidak senang, industri sepak bola itu ada. Itu hidupnya di situ. Kecuali kalau sudah berlebihan jadinya kapitalisme. Itu yang harus di tanda kutip lawan. Maksudnya tanda kutip dilawan sama para aktivis. Nah, tapi untuk saya pelaku seorang pembina di sepak bola, ya industri ini seperti semacam ini. Kalau industri urusannya mah finansial, gini. Di usia dini, di usia dini, saya dulu di Jakarta ini, ceyah lah, oke lah, maksudnya keren lah. Segi finansial. Ini tentunya nyambung ya. Finansial. Ini waktu di foundation dari Portsmouth Inggris ini saya dihargai lah. Tapi di saat pulang ke Indonesia, masuk SSB. Di saat masuk ke SSB, saya di sebulan itu oke lah, karena saya perlu juga ya untuk upgrade license. Dalam sebulan dikasih amplop dong, tas udah gajian nih. Coba gajian
Pas di rumah nolnya kurang banyak banget. Bukan gitu, maksudnya gini. Nah, dengan kurang nolnya banyak banget, itu orang berstrategi. Berstrateginya gimana? Ya, berstrateginya bagaimana? Di saat ada turnamen, ya, mau nggak mau dengan tuntutan orang yang kurang teredukasi, entah itu dari manajemen yang kurang, atau itu dari orang tua yang kurang edukasi, mereka menuntutnya juara. Ya. Padahal di pembinaan itu juara itu atau berprestasi itu tidak terlalu terpenting, tidak terlalu ditekankan. Ya. Tapi karena berstrategi, gaji pokoknya kurang nih. Gaji pokoknya kurang, bagaimana cari tambahannya? Ya udah berprestasi biar dapat bonus. Ditekanlah anak-anak. Oh, ngaruhnya ke situ ya. Itu udah child abusing. Iya, benar. Udah eksploitasi. Itu udah melenceng dari pembinaan. Mungkin kalau misalnya benar nggak sih kalau kayak gini coach? Kalau misalnya si pembinaan ini tadi yang dibilang dari pertama coach ini punya tujuan satu, visinya sama semua. Yang pertama kalau pembinaan dia fun dulu. Terus udah gitu nggak ada target juara. Terus udah kayak gitu finansialnya terpenuhi. Jadi ya kayaknya berkesinambungan gitu ke nanti ke jenjang berikutnya juga bakal lebih enak lagi gitu ke pelatihannya. Bener gitu nggak sih? Ya gini, di usia dini di grassroots level itu ada yang namanya kalau di Indonesia atau di Villanesia atau dari PSSI itu adalah pembentukan karakter. Nah kita ini ngelatih itu bukan 1-2 orang anak. Iya benar. Ya mungkin udah pada punya anak. Aku enggak. Udah. Ntar curhat gerak sih ini mah. Pancing sedikit lah. Ntar ikutan curhat. Artinya gini, ngurus 1 anak aja udah susah. Ini ngurus berapa puluh anak. Maksudnya pembentukan karakternya gini. Mereka itu jangan ditekankan prestasi itu, biar mentalnya terbangun dulu. Kalau dulu dapat dari waktu di association foundation sebelumnya itu ada namanya life skill, respect, responsibility, tanggung jawab, communication dan lain-lain. Nah sekarang gini, ini ada 1 anak, saya harus ngajarin si anak ini harus responsibility, respect, harus menghargai. Kita nggak bisa kali, boys, yuk harus respect di saat main sama orang ini, nggak bisa sekali. Nah, sedangkan kalau di sini tuh tuntutannya juara. Padahal targetnya di sini biar respect dulu, bukan juaranya dulu. Nah itu asli. Ya mental dan visi misinya itu aja belum nempel. Ini udah nuntut juara. Jadi ada missing lirik, ada yang miss, yang miss di pembinaan. Jadi penting guys, buat para penonton Brung Station yang punya saudara, keponakan, anak yang dimasukin di SSB, jangan menuntut banyak-banyak jadi juara. Atau jangan menuntut jadi pemain sepak bola. Pembinaan sepak bola usia dini itu adalah pembentukan karakter. Di saat gini, kenapa ada life skill yang tadi? Di saat nggak jadi pemain sepak bola nih ya, tapi para pembina di grassroots level udah nanamin ada 8 ya, lupa saya, respect, responsibility, tanggung jawab dan lain-lainnya. Di saat mereka nggak jadi pemain sepak bola, ya, tapi mereka udah punya nih 8 poin ini itu, Di saat nggak di sepak bola, dia kerja di suatu instansi misalkan, tapi udah punya respect, responsibility, communication yang baik. Ini insya Allah dia juga bakal sukses. Nggak di sepak bola tapi di sukses bidang juga. Apapun gitu ya. Itu pembinaan sepak bola sebenarnya. Pembinaan usia dini itu sebenarnya itu lewat sepak bola. Tapi kalau ada yang bagus skillnya, rezekinya ya kembali lagi rezeki kita di Indonesia, rezekinya oke, jadi pemain bola terus life skillnya oke, itu bakal berkelas, bonus lagi bakal berkelas, bakal berkelas. Tahu sendiri Ronaldo bagaimana, punya gaji banyak, dia sodakoh ya, kalau nggak dibina dari dulunya, anjir orang sebenarnya hari ya duit aing weh, nggak boleh amat yang itu, karena nggak punya jiwa itu. Gitu. Itu dia itu Menpora
Jadi nggak mention Menpora. Okay. Ini mau nyenggol Menpora. Okay. Menpora bikin liga apa Piala Menpora lupa. Piala Menpora. Yang Rosario. Menpora. Iya itu. Piala Menpora. Mereka ngadain ya. Jadi sempat kealaminnya gini. Saya harus nyiapin tim ini ikutan Piala Menpora. Yeah. Tapi di saat si anak-anak ini harus ujian, bagaimana coba? Saya nih sebagai pelatih, nih. Pak Belit. Jadi ini anak-anak harus ujian, tapi saya harus nyiapin tim juga, harus ya nggak ngajar juara, tapi harus setidaknya jangan ngerahkan ting. Ya, harus dipersiapkan lah anak-anaknya. Bentrok nih. Jadi misalkan ke orang tuanya, Bu, Pak, saya ada latihan tambahan misalkan. Ada latihan. Aduh coach, di sekolahnya juga ada belajar tambahan. Aduh. Ya kalau Pak Belit benar. Ya kalau saya mah ya silakan lah. Yang dipertaruhkan nama pelatih. Benar. Iya. Karena nama pelatih itu di sini mah di grassroots juga kalau di grassrootsnya nggak baik nggak akan bisa maju. Padahal kalau di luar mah khusus pelatih grassroots mah bodo amat namanya bagaimana itu mah nanti lagi gitu. Semacam itu ada spesialisasi. Mungkin kalau salah satu hambatan juga ya seperti itu ya. Yes. Nah mungkin apakah sekarang nih kita lebih luas lagi ya ke dunia ranah sepak bola profesional. Nah mungkin kenapa sih sepak bola negara kita ini tuh maju nggak maju gimana ya saya makanya ya di situ aja guys stagnan gitu. Itu mungkin apa sih pandangan dari Coach Coki sendiri, apakah ada dari federasi ataukah ada tanda kutip lain seperti mafia ataupun wasit gitu kan segala macam ya pemain segala macam ya itu dan korupsi dan macam-macam. Oke. Kenapa tidak berkembang Indonesia? Ini pandangan saya. Iya. Pandangan saya adalah ya kembali karena saya di dunia grassroots level, maksudnya kayak gini. Jepang mencanangkan atau menargetkan 50 tahun lagi dia bakal juara dunia. 50 tahun lagi. 50 tahun. Dari sekarang aja itu. Oke. Nah, target gitu ya. Nah, targetnya 50 tahun lagi bakal juara dunia. Logikanya udah ada pemainnya? Belum. Pelatihnya udah tahu siapa? Belum. Tapi udah dicanangkan. Berarti set goals dulu ya harusnya. Iya, tapi mereka kan diperkuat dulu. Ini ya maksudnya basicnya, fundamennya atau satu visi dulu gitu. Ini 50 tahun lagi. Kalau dari sekarang 50 tahun ya. 50 tahun lagi juara, 50 tahun dari sekarang dimulai. Anaknya juga belum lahir. Iya. Banyak umur 50 tahun. Kalau misalkan sekarang lahir 50 tahun lagi jadi juara. Yang main 50 tahun. Mantap lah. Bener ya. Itunya lebih jauh. Itu masuk akal pisan, Pak. Iya itu. Apakah mereka sih bahasa? Itu dia. Saya dulu ke China itu 2018. Di saat ya pengen tahu lah China itu bagaimana. Jangan Cina, kalau Cina udah rasis katanya. China itu mencanangkan dari pemerintahannya dibuat SSB itu 500 SSB harus ada 500 SSB karena mereka punya target untuk tembus ke dunia. Harus ada SSB 500 SSB. Di sini ada berapa ratus, tapi belum satu visi mah ya Pak Belit oke. Tapi itu ilmu apa yang bisa dapetin dari China untuk soal perkembangan sepak bola usia dini itu apa? Oke. Berarti kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari pertama, terus fasilitas pastinya. Prasarana saya waktu berkesempatan keluarlah ke China, ke Singapura, ke Hong Kong dan lain-lain. Ngelihat itu di saat ke satu area itu bukan 1 2 3 lapangan deh. 15, 16, 17, 18 lapangan itu ini. Di setiap kota ada kayak? Ada itu setiap kotanya. Ya minimal 8 kalau nggak salah satu ini. Yang bikin saya penasaran itu
lapangnya apakah sama dengan Indonesia gitu kan? Fasilitasnya apakah sama dengan Indonesia atau berbeda gitu? Apa yang bikin China itu lebih unggul daripada Indonesia? Instannya negara kita tuh. Jadi ada lapangan, ada tanah, dibikin 2 gawang udah aja kayaknya terkesannya gitu. Jadi lapangan pakai garis, gawang. Yes. That's it. Gitu. That's it. Semacam itu nggak apa namanya ini harus rata, rumputnya bagaimana kayak gitu. Prasarana itu penting, prasarana itu penting. Kita ngajarin fundament Pak, pengen kayak gini. Coach STY yang sekarang timnas gitu. Apa namanya? Dia mengkritik pemain-pemain timnas itu nggak bisa passing, nggak bisa fundament, ya kan? Sempat rame. Maksudnya teknik dasar aja nggak bisa. Nah, ya maksudnya kalau kita lihat sekarang fasilitas kita dilatih fundament gitu, passingnya oke. Kaki penopangnya di sebelah bola, kakinya diayunin, ankle-nya dikunci. Perkenaan ke bolanya harus begini, tas. Pas jalannya bolanya, ya karena lapangannya kurang baik, gimana ya? Anaknya mau berpikir. Sebenarnya kita evaluasinya pelatihnya juga liur. Jadi sebetulnya jauh sebelum ngomongin pemainnya harus gimana, pelatihnya harus gimana, itu dulu ya hal yang paling mendasar dulu ya. Sarana prasarana penting. Oke. Selama ini orang masuk pisan ini ya si Teng tadi ya Jepang punya target 50 tahun lagi untuk juara dunia. Siapa pemainnya, pelatihnya siapa? Belum ada. Ya udah ini sejak apanya dulu karena banyak faktor gitu ya. Oke. Jauh ya. Nah, mungkin baik soal soal tadi prestasi gitu kan, terus kemudian kenapa nggak maju-maju. Nah, ini juga ada berkaitan sama klub-klub di Indonesia ini mungkin, Coach Oki. Dan rata-rata kenapa ya? Saya lihat tuh klub-klub di Indonesia itu nggak punya visi, karena kita bicara prestasi ya, karena udah profesional. Ya kalau profesional top level oke. Prestasi oke. Nah, kemudian yang membuat saya heran tuh, kok kayak mentok di juara Liga Indonesia aja gitu. Kok beberapa klub nggak pernah berani maju. Target saya juara untuk misalnya AFC atau enggak Asian Championship gitu kan. Contoh kecil. Memang saya lihat tahun 2015 itu saya bahas Persib ya. Tahun 2015 itu pas saat Persib setelah juara 2014, itu coach Jajang Nurjaman itu sampai dia rela deh saya nggak lolos ke Liga Champion Asia. Saya main di AFC yang City kaca sama UEFA itu FC bener ya? AFC. Tapi itu demi branding gitu. Yang penting pasti terkenal tuh di Asia itu. Kenapa gitu nggak berani? Udah saya masukin Persib itu ke Liga Champion Asia aja sekalian gitu kan. Dan rata-rata klub lain pun sama gitu kan. Saya lihat, saya perhatiin Persija pun sama. Sampai sini. Kemudian PSM pun saya lihat targetnya sama. Yang penting Persipura pun sama gitu. Mereka tuh tidak punya untuk kayak berani pasang target saya harus juara Liga Champion Asia, minimal masuk 16 besar gitu kan. Yang penting kita berkompetisi di Asia meskipun itu di tingkat kedua, yaitu di FC-nya misalnya gitu. Itu kenapa mungkin menurut pandangan saya adalah ya kembali lagi ke pembinaan. Maksudnya pembinaan tuh harus mental itu harus dipersiapkan dari dini. Ya, sempat ada tadi sebelum kita on air ini sempat ngobrol lah. Beto menilainya Beto Gonçalves. Beto Gonçalves menilainya orang Indonesia itu terlalu cepat puas. Maksudnya di saat mereka masuk top level, mereka sudah bisa membanggakan orang tuanya, bisa menafkahi orang tuanya, cukup. Nah itu dari mentalnya dibentuk dari kapan ya, dari pembinaan bisa dinilai. Nah kalau kita sekarang di usia dininya aja udah ngajar juara, kita kapan mau ngebentuk mental untuk lebih jauh lagi si anak-anak ini berpikir. Selain fisik, mentalnya benar. Fisik nanti ada lagi bahasannya. Fisik pun. Mungkin juga saya buat ini juga pesan buat mungkin para supporter dikit-dikit namanya. Soalnya
tadi itu soal prestasi juga ya supporter juga bisa berani mendongkrak timnya buat target setinggi mungkin gitu. Jadi jangan cepat puas juga berarti. Dong. Gitu. Jelas. Oke, mungkin next Mbak. Lagi pertanyaan Mbak? Ya tadi tertarik sih sama yang ini yang awal-awal tadi coach. Yang tentang pembinaan pembinaan di Indonesia gitu. Kurikulumnya. Yes. Tadi tuh namanya tuh Vilanesia. Nah, itu sebetulnya pembangunan olahraga sport for development itu tuh kaitannya sama kurikulum sih itu tuh gimana? Jadi gini, waktu saya ngambil lisensi D itu sport development belum terlalu ditekankan, tapi karena tapi kata teman-teman saya yang baru ngambil D license ini sudah ditekankan sport development. Maksudnya sport development tuh gini, yang tadi sport for development itu perkembangan pembangunan si individu. Yang tadi saya jelasin, kenapa saya belum upgrade license ke C. Saya pribadi belum terlalu puas dengan keadaan sepak bola di Indonesia. Maksudnya punten Paralun bukan sombong, karena saya basicnya dulu di foundation di ASA itu, saya udah mendapatkan kalau pembinaan sepak bola itu ya udah sport development. Maksudnya yang tadi life skill, yang tadi respect dan lain-lainnya. Tapi untuk saat ini yang saya harapkan adalah semua turunkan ego para pelatih-pelatih untuk ngebina anak-anak ini, membentuk karakternya, bukan hanya prestasinya doang. Bukan prestasi itu juara maksudnya ngejar trofi itu bonus lah, bonus. Nah, sport development ini penting. Kita sebagai pembina pengen menciptakan individu yang berkualitas, jangan hanya terkungkung ingin menciptakan pemain sepak bola. Individu berkualitas lah, beriman atau punya respect tinggi, jiwa besar, itu lebih penting lah daripada jadi pemain bola. Bukan merendahkan pemain bola. Bola sekarang udah oke lah di Indonesia ini, sudah mulai maju. Tapi alangkah baiknya dengan kualitas yang lebih baik. Saya jadi ingat pas lagi waktu kecil kalau main bola emang teman-teman ada yang jago, tapi kalau belagu ya ngapain gitu. Ngapain gitu kan. Sangat seperti itu ya. Ya Coach Coki ya. Nah, kemudian berikutnya Kang Coki, ada sedikit beberapa yang salah kaprah soal fisik dan mental bagi sepak bola sejak dini gitu kan. Mungkin kira-kira apa yang harus bisa kita luruskan soal hal ini gitu. Oke. Ya, saya salah satu yang mempertanyakan. Di sini bahasa fisik mungkin yang saya tanggap maksudnya karena ini pada umumnya seperti itu. Fisik itu anak-anak usia dini, misalkan anak-anak usia dini itu udah harus jogging banyak banget gitu. Atau udah misalkan yang kayak kemarin angkat beban terlalu berat gitu. Ya, karena biar kuat body charge atau kuat main dalam turnamen itu staminanya tinggi. Ya seperti itu sebenarnya. Ya, maksudnya fisik penting juga kita mikirin fisik itu dari gizi, dari makanannya. Ini bagus nih makanan ini. Saya lihat kecuali sambalnya ya. Kecuali sambalnya jangan. Soalnya juga saya nggak makan. Saya sambalnya. Ya itu kemarin apalagi sempat rame ya. Apalagi itu sempat rame. Nah itu terus dari ini ya, no pain no gain. No pain no gain tuh gini, kayak jadi musik ya. Musiknya meskipun sembarangan, maksudnya sembarangan tuh mau makan apapun juga tinggal gogorokan. Tapi kalau penyanyi handal gitu kan nggak boleh makan gorengan, dijaga gitu. Nah itu dibentuknya dari usia dini, yaitu papaitan cara anak-anak ini. Meskipun terkadang saya kalau sempat sama away ke anak-anak, ada yang memelas ya, karena sih juga dekat sama anak-anak. Coach, boleh dong ini makannya pakai sambal sedikit. Itu perang batin.
karena kita lihatnya jadi hitung dulu ini udah away-nya udah berapa lama nih 4 hari misalkan 1 hari ini kasih sambal dikit ya maksudnya sebenarnya itu nggak baik cuman saya harus adaptasi sama anak-anak ini karena nggak bisa langsung gitu ya karena di rumahnya pun tanda kutip dimanjain sama anak-anak sama orang tuanya itu dia jadi ya mana lagi kayak saya pas lagi zaman dulu sering liputan olahraga ya saya ke beberapa klub lain kadang-kadang saya suka makan bareng gitu sama klub lain kita makan saya lihat ya Coach Coki makannya ternyata seperti atlet makannya Jo santan teh basbus Jo jadi saya lihat saya kira itu normal pada awalnya tapi ketika kami kemarin soal gizi pemain gitu kan terus tiba-tiba ada pemain yang posting yang penting halal katanya gitu kan ya itu ramai ternyata nggak baik juga gitu kan ternyata ya apalagi makanan yang mengandung banyak purin coach soalnya saya kena asam urat coach itu apalagi itu ngefek kan itu ngefek tiba-tiba di lapangan lagi big match ini asam urat kamu bahaya benar memang harus dijaga jadi selain udah mati-matian asam urat pemain itu termasuk ke pembinaan fisik gitu ya. Yes. Ya itu juga ya ada lah. Saya sempat ramai sama salah satu pelatih gitu maksudnya. Pembinaan mental, pembinaan fisik itu ya, di usia dini itu ya ada yang bilang mental itu dibinanya dengan diteriakin. Enggak seperti itu. Oh, tuh. Anak diteriakin itu kalau bisa diterima oke, kalau nggak bisa diterima uratnya satu. Ini kan berapa berat terus nih. Ada yang pegat itu. Pas di saat mau ditampilin atau diterbitkan udah pegat nggak jadi dong anaknya. Sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan penasaran lah. Ya. Kau tuh sama satu tips saya minta satu tips dari pasti coach ya karena pembinaan gitu kan. Sebenarnya saya juga perlu dibina buat main bola. Saya sering main bola. Nah, yang pertama pertanyaannya, coach kenapa rata-rata anak-anak SSB rata-rata kan beberapa orang yang lolos di pemain sepak bola gitu kan. Tapi kebanyakan anak-anak SSB yang lolos di sepak bola justru dari supporter. Mungkin pandangannya seperti apa, coach? Ya itu apa namanya? Pembinaan ya, maksudnya pembinaannya punten sama para senior ya, maksudnya bukan berarti pembinaan zaman dulu itu salah gitu ya. Cuman kurang komplit. Jadi ya kalau di luar pemain-pemain jadi itu ya dibina tuh dari kecil itu mindsetnya otaknya itu udah sepak bola. Jadi nggak bisa terganggu apa-apa lagi yang tadi pernah dibahas ya. Tadi sempat dibahas mencintai sepak bola itu di saat anak dari kecil udah mencintai sepak bola. Misalkan kita bogoh ke si A itu. Kata orang sih ini mah gimana ada orang bogoh ya udah straight to the point. Tapi kalau bogoh acara cuma nah gitu semacam itu. Nah kurangnya gitu bukan salahnya. Kurangnya adalah pembinaan atau dibinanya si anak-anak ini. Saya sempat dulu dibahas lagi apa ya? Iya, Saya sempat main dulu zaman SSB itu di divisi intern Persib gitu ya. Di angkatan saya itu muncul bintang-bintang atau pemain-pemain yang digadang-gadang jadi pemain ini bakal jadi pemain Persib, jadi bakal pemain besar atau jadi pemain timnas. Ya, tapi di saat mereka loss dari pembinaan atau mereka pulang dari SSB-nya atau dari akademinya tidak terkontrol sama pelatihnya, mereka menemui dunia baru itu bisa belok salah gaul. Kan itu terjadi juga sama saya sama gitu. Kita sama atas lu kalau. Begitu. Orang emang lurus ente berarti malah. Tapi dia itu kakak kelas saya yang ekskul sepak bola. Oke. Kelas sepak bola saya dulu. Tapi ya, jadi. Saya beloknya karena makanan teh tadi. Jadi pas lagi saya SMP minta tangan OSIS gitu ya. Siapa ekskul sepak bola? Agung Bla ternyata. Oke. Kira tuh bakal jadi pemain bola aja enggak gitu. Jadi malah pemain kabaret. Ya itu tadi pembinaannya masih kurang teh. Ya. Mungkin dulu Pak Jam ini gimana ini? Harus dibentuk dari kecil lah. Semuanya harus dibentuk. Iya, benar. Nah, coach, ini juga ada sedikit penasaran ya. Aduh, saya banyak tanya enggak apa-apa, coach ya. Enggak apa-apa. Enjoy. Ini ada yang menarik, coach, dari soal pembinaan sepak bola dan dalam ranah SSB gitu kan, soal sepak bola. Kadang-kadang suka ada dugaan-dugaan kayak
pelatih inilah yang ramai itu suka, yang ramai sepak bola anak-anak tuh bukan di lapangan sebetulnya. Menurutku justru kayak di bangku cadangan ya, yaitu ada ibu-ibu yang nonton orang tuanya. Itu fenomena yang terjadi gitu kan. Nah, dan katanya konon itu berpengaruh terhadap katanya pelatihnya agak anak mesin si anak seseorang karena ada orang tuanya. Itu bener gak coach gitu kalau jenis seperti itu? Oke. Jadi gini, kembali dia harus berdasarkan ilmu ya. Jadi yang saya dapat dulu di ASA itu adalah tidak membina anaknya doang, tapi orang tua juga harus diedukasi. Maksudnya gini, saya mengerti orang tua punya harapan besar memasukkan anaknya ke suatu SSB atau akademi itu biar berprestasi. Tapi yang salah kaprahnya itu mereka berpikirnya instan. Ya. Jadi di saat ini saya ngalamin di saat saya pegang suatu kelompok umur dengan metode yang saya punya atau yang saya pelajari. Maksud dari turnamen itu untuk melihat perkembangan si anak-anak di turnamen itu. Tapi ternyata beda. Tujuan mereka ikut turnamen itu harus juara. Nah di saat selalu ikut turnamen itu nggak juara, saya dikomplain. Saya dikomplain. Maksudnya, coach kalau anak saya tidak berprestasi, bagaimana mau tembus ke top level katanya begitu. Padahal ya sesuai apa yang saya pelajari atau yang saya dapat ilmunya, usia segitu mah nggak usah dituntut juara. Tapi kan terkadang proses itu tadi. Yes, proses. Harus percaya sama proses, harus hargai proses. Nah, terkadang saya merasanya saya yang ikutan workshop di mana-mana, seminar di mana-mana, lisensi pun ngikutin, pengalaman saya ngobrol tuh karena cari ilmu ya sama pelatih akademi yang sudah diakui gitu ya, maksudnya MU, Liverpool itu di dunia ini siapa sih yang nggak tahu mereka ya. Bukannya saya, tapi itu ilmunya. Pas saya datang ke sini, lisensi saya dan semua yang saya pelajari itu luntur semua sama. Terkesan mereka itu melebihi instruktur. Bukan lisensi pro lagi udah. Tapi ya saya bisa pahami bisa pahami. Itu ya kalau kita punya anak juga pengen kan anak juga besar. Cuman karena kurang teredukasi, saya bisa pahami itu. Jadi cincai lah. Kalau saya suatu hari menikah dan punya anak, amin. Saya bakal menunaikan jam-jam curhat ya. Jam-jam curhat ya, udah masuk jam-jam curhat. Tapi benar, kalau saya pribadi sih sedikit menyimpulkan gitu ya. Ketika tadi coach bilang sebetulnya pembinaan itu bukan hanya untuk sepak bola, saya setuju banget gitu. Karena ternyata benar gitu. Kalau misalnya mau apapun, mau entah itu perlombaan atau apapun, ketika kita udah ditanami respect, terus tanggung jawab sama ininya, mau apapun, kayaknya itu bukan hanya sekedar pembinaan sepak bola, tapi pembinaan pembentukan diri lah gitu. Setuju banget. Iya, ini juga berkaitan dengan way of life yang saya pilih ya, maksudnya dari musik gitu maksudnya. Ya di sini anti rasis, anti fasis itu saya tanamkan ke anak-anak karena Indonesia ini cukup krisis untuk intoleransi. Saya makanya tanamkan siapapun itu, rasnya apa, agamanya atau golongannya dan kelompoknya, respect. Kalian mau lawannya siapa itu harus respect siapapun itu. Itu life skill. Di saat mereka nantinya diorbitkan, ya harus jangan. Sepak bola kita sepakat nggak kick out racism from football ya? Sepakat. Itu harus dari kecil. Benar. Nah, saya punya pertanyaan lagi terakhir sebelum tips, Mbak. Nah, ini kita kan karena kita bicara soal fashion juga ya. Oke. Mungkin bisa kalian sadari bahwa sekarang itu kan banyak pelatih yang stylish. Yes. Ya, gitu kan. Saya yakin sih kalau misalnya Coach Oki pasti nyetil gitu. Nah, mungkin lihat pelatih sekarang yang punya stylenya bagus siapa ya? Kalau misalnya baik lokal maupun di Eropa gitu. Stylenya oke. Stylan? Kan udah jarang pakai jas, udah ada yang pakai apa gitu kan.
Saya sangat mengidolakan Maradona. Jadi Maradona yang udah di lapangan udah oke. Jadi gimana maksudnya? Bad or goodnya Maradona di saat dia ngelatih juga. Saya ngiblatnya ke situ gitu. Bukan ngiblatnya, saya bakal nggak, maksudnya karena tadi nggak ada pattern ya untuk style ngelatih. Saya ngerti Maradona pendekatan ke orang ke pemain. Dan sebenarnya strateginya juga bagus, cuma terlalu gemblang mungkin ya Maradona. Itu dah. Kalau yang seriusnya ya tetap anak buahnya Bielsa ya, Pep Guardiola lah. Meskipun saya di United ya. Oke. Minta tips dong Coach Coki buat sepak bola usia dini maupun usia sekedar kita gitu kan. Kita kan harus main bola nih Coach Coki. Sebenarnya ini akan masuk ke teman-teman yang mungkin pengen mulai SSB atau bahkan untuk teman-teman juga yang mau punya anak terus mau disekolahin ke sekolah sepak bola, kira-kira tipsnya. Sama kita juga, Bla. Saya juga masih main bola. Iya, sama itu makanya masuk ke semua ini gitu. Oke, ya tips saya sih jangan lupa berolahraga. Sepak bola adalah olahraga terpopuler. Ya, saya mengklaim terpopuler. Terus juga untuk yang berminat terjun ke dunia sepak bola, yang maksudnya anaknya masuk ke dunia sepak bola, kepada orang tua saya harapkan sih jangan terlalu ambisius. Ambisi itu baik, tapi ambisius itu tidak baik. Memaksakan anak ya, kita harus lihat kualitas anak. Kalau anaknya tidak interest di situ, menekan anak itu malah nanti kasihan anaknya lah itu sih. Nah kalau ya untuk usia yang gede mah ya olahraga aja lah. Football for fun itu untuk menjaga zaman sekarang, untuk menjaga imun. Menjaga kesehatan, meskipun banyak cerita yang udah olahraga lewat juga, tapi olahraga mah tetap ya apapun itu gaya hidupnya, olahraga harus tetap. Coach ini tidak berolahraga Coach. itu memang problem ya. Perut itu memang problem itu ya. Niat. Oke, tadi dari awal sampai akhir kita udah A sampai Z, bahkan mungkin ada masih banyak kali ya yang belum dibahas, tapi udah mendalam banget dari mulai ke pelatihan, terus tadi way of life-nya Coach Coki. Kira-kira ada apa yang disampaikan Teng di terakhir? Ya pokoknya kalian menurut kesimpulan tadi itu jangan memaksakan anak-anak kalian, keponakan kalian, saudara kalian untuk target yang terlalu tinggi. Ya, itu mungkin lah Nah, apalagi untuk anak kecil gitu ya, pembinaan. Itu untuk anak kecil ya. Masih dari kita tetap olahraga buat jaga imun. Jangan sampai kayak sebelah. Terus panjang umur. Sampai di sini dulu Coach, perbincangan kita. Mungkin masih banyak yang perlu kita bahas. Nanti mungkin bisa nextnya kita undang lagi Coach. Insyaallah. Jangan lupa buat teman-teman subscribe sama like dan komen di YouTube-nya Pro Station. Harus. Dan juga follow Spotify-nya. Pro Station juga sama ya. Sama Instagram. Instagram juga, di Instagram-nya harus di follow. Di _vibes sama Agung Bla, Randy Teng dan juga Instagram saya Coki Riot saja. Itu juga di follow dong. Ya, boleh kita ngobrol. Yang mau latihan silakan sama Mang Coki. Boleh. Silakan gitu kan. Mas Sasko bener ya? Udah di Akademi Persib. Di Persib. Oh berarti kalian jangan tuntut terlalu tinggi. Pokoknya yang penting respect, terus kemudian jadi pemain, main bagus, masuk ke Persib Junior sama ketemu sama Mang Coki. Boleh. Dimanapun kita main dan bola. Mudah-mudahan juga terus naik lisensinya, Bla. Amin. Siap. Harapannya mah pasti sama lah ya Bang Coki ya. Buat sepak bola Indonesia. Indonesianya lebih maju ke sepak bola Indonesia. Amin. Oke. Semoga dengan adanya pembinaan ya sedikit demi sedikit membaik lah ya. Coba tolong saya dibina. Jangan bina bina rumah tangga. Bina tadi.
Nanti kita kapan-kapan olahraga bareng boleh? Siap, harus. Sama nonton bandnya Mang Coki. Oke, nanti main tanggal 29. Oh, sih. Oke, di TV. Oke. Kita hura-hura. Ya. Dan para prung lat semuanya, sampai di sini dulu waktu kita. Ketemu lagi di episode berikutnya, Bla. Yoi. Jangan lupa udah tadi. Udah ya. Jangan lupa pokoknya nonton terus, patangin terus. Kalian mau punya request narasumber, bisa di DM di Prung Vibes. Oke, di DM aja mau narasumber siapa, silakan. Yoi. Itu kan nanti dibalas sama admin. Adminnya bukan kita, tapi orang lain ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Mang Coki juga tetap sehat, tetap semangat sama-sama menghadapi pandemi sialan ini. Yes. Tetap semangat yang penting. Yes. Oke, ketemu saya nanti Raden Teng. Saya Agung Bla. Coki Rakyat. Ketemu di episode selanjutnya. Prung Lats.